Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ayuning Putri dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas 11 Maret Kota Surakarta. Dalam video ini, saya akan membahas materi IPA di kelas 7 di semester Gasal, yaitu materi tentang suhu. Oke, jadi apa sih suhu itu? Suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera peraba seperti kulit. Nah, tubuh manusia itu dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Biasanya kita bisa merasakan rasa panas atau dingin itu hanya dengan indera peraba kita, yaitu kulit. Seperti saat kita demam, biasanya orang lain atau diri kita sendiri mengecek suhu badan kita dengan cara menempelkan punggung tangan ataupun telapak tangan ke dahi kita untuk mengecek, oh ini panas atau enggak ya, seperti itu. Tetapi pengecekan suhu menggunakan indera peraba itu tidak akurat. Nah, di video ini kita juga akan mempelajari alat ukur apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengukur suhu. Nah, suhu itu juga sering disebut sebagai ukuran derajat atau tingkat panas dari suatu benda. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, alat ukur suhu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, yang biasa kita kenal dengan nama termometer. Nah, kalian perlu tahu nih bahwa nama termometer itu terdiri dari dua kata, yaitu kata termo dan meter. Kata termo itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah panas, sedangkan meter itu merupakan satuan pengukuran. Yang kalian ketahui, meter biasanya digunakan untuk mengukur, seperti ada kilometer, sentimeter, dan lain sebagainya. Nah, maka termometer itu dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur suhu panas suatu benda atau untuk mengecek perubahan suhu pada benda ataupun hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Nah, termometer ini juga ada beberapa jenis. Termometer itu di sini dikelompokkan menjadi dua jenis secara garis besar, yaitu termometer zat cair. Di sini ada termometer zat cair, kemudian ada termometer logam. Nah, termometer zat cair dan termometer logam ini sama-sama menggunakan prinsip pemuaian. Gimana sih cara kerjanya? Kita akan pelajari di slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah termometer zat cair. Termometer zat cair adalah termometer yang berisi zat cair, biasanya berupa alkohol ataupun raksa. Nah, untuk termometer zat cair ini sendiri menggunakan prinsip kerja peristiwa pemuaian. Pemuaian itu sendiri adalah peristiwa bertambah ukuran suatu benda akibat diberi panas. Nah, biasanya dalam termometer zat cair seperti ini, ada di termometer maksimum dan minimum yang biasanya diletakkan di sebuah ruangan ataupun laboratorium. Kemudian ada termometer demam yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Dan ada termometer laboratorium, ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu cairan dalam praktek laboratorium. Nah, apa sih maksudnya peristiwa bertambah ukuran suatu benda akibat diberi panas? Yaitu apabila di ujung termometer ini ya, itu biasanya diletakkan sebuah zat cair, alkohol atau raksa, tetapi lebih umumnya itu menggunakan raksa. Ketika kita meletakkan ujung termometer ini di suatu cairan yang bersuhu panas, maka zat cair yang ada di ujung ini akan memuai. Memuai itu dia bertambah ukurannya, makanya dia akan naik sampai ke suhu yang sesuai. Berapa suhunya? Misalnya 40 derajat, dia akan berhenti sampai di sini. Nah, kemudian kalau misalnya kita pindahkan termometer ini ke dalam zat cair yang mungkin suhunya lebih rendah, maka akan mengalami penyusutan. Penyusutannya itu dia akan turun kembali sampai ke derajat yang sesuai. Misalnya dia turun di 20 derajat. Nah, itu merupakan prinsip kerja termometer zat cair yang menggunakan pemuaian dan penyusutan dari zat cair itu sendiri. Jadi itu adalah cara penggunaan termometer. Nah, sebelum termometer digunakan, kita perlu pastikan bahwa termometer ini bisa digunakan dengan baik dan tidak rusak. Seperti itu. Kemudian, termometer ini biasanya menggunakan dua zat cair, yaitu alkohol ataupun raksa. Tetapi dari masing-masing zat cair ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, untuk zat cair berupa alkohol, ini harganya lebih murah, tetapi alkohol ini dia kurang peka dalam mengukur suatu suhu. Makanya untuk penyusutan dan juga pemuaiannya harus menunggu waktu yang lebih lama.
Terus kemudian untuk alkohol sendiri, kelebihannya adalah dia tidak berbahaya apabila terkena tubuh ataupun terhirup oleh kita apabila termometer itu pecah. Tetapi sebaliknya, untuk raksa, dia harganya memang lebih mahal, tetapi dia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi, sehingga dia bagus digunakan untuk mengukur suatu benda. Tetapi raksa ini apabila kita tidak sengaja menjatuhkan termometer hingga pecah, dia sangat berbahaya apabila kita tersentuh zat cairnya ataupun menghirup zat cairnya, sehingga harus berhati-hati dalam menggunakan termometer raksa. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas untuk termometer logam. Di slide berikutnya, ini adalah termometer logam. Nah, termometer logam adalah alat yang bekerja dengan memanfaatkan sifat logam yang bisa memuai atau disebut juga mengembang saat dipanaskan dan menyusut atau mengecil saat didinginkan. Jadi prinsip kerja termometer logam ini kurang lebih sama dengan termometer zat cair yang menggunakan prinsip pemuaian dan juga penyusutan. Termometer logam bekerja berdasarkan prinsip pemuaian. Pemuaian itu seperti kamu meniup balon, balonnya akan membesar karena udara di dalamnya itu memuai. Nah, logam juga memiliki sifat yang sama seperti itu. Di sini ada dua contoh termometer logam yang umum digunakan. Yang pertama ada termometer industri. Termometer industri ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang berhubungan dengan industri biasanya, atau di termometer dapur itu juga bisa menggunakan termometer yang seperti ini. Kemudian ada termometer digital. Nah, termometer ini juga digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Bedanya untuk termometer yang pertama ini adalah menggunakan zat cair, sedangkan termometer yang ini dia menggunakan logam. Untuk prinsip kerjanya sendiri sama ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai skala suhu. Kita harus tahu nih mengenai skala suhu dalam termometer untuk menghitung. Skala suhu itu digunakan untuk memberikan nilai terukur pada suatu suhu dalam termometer. Nah, menentukan skala pada termometer itu didasarkan pada titik beku, yaitu titik terendah, dan juga titik didih, yaitu titik tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah termometer. Nah, setiap jenis termometer itu memiliki skala suhu yang berbeda. Jika dua termometer A dan B digunakan untuk mengukur suhu benda yang sama secara bersamaan, maka perbandingannya bisa seperti ini. Termometer A maksimal itu adalah titik didihnya dikurangi termometer A minimal adalah titik bekunya per termometer A. Ini adalah skala suhu termometer A dikurangi termometer A minimal, yaitu titik bekunya. Sama dengan termometer B maksimal, titik didih termometer B, dikurangi termometer B minimal, titik beku termometer B, dibagi skala termometer B dikurangi termometer B minimal. Jadi, setelah menghitung dengan rumus ini, maka kita akan mengetahui berapa sih skala suhu dari termometer A dan termometer B. Dengan menggunakan rumus tadi, kita bisa mengetahui nih berapa sih skala suhu dari suatu termometer itu. Jadi bisa didapatkan nilai-nilai skala suhu termometer yang kita kenal. Di sini ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, Kelvin ini adalah satuan internasional dari suhu. Jadi, dengan rumus tadi kita bisa mengetahui bahwa skala suhu dari termometer Celsius itu titik didihnya adalah 100 derajat, kemudian titik bekunya adalah 0 derajat, sehingga skalanya adalah 100. Kemudian untuk termometer Fahrenheit, titik didihnya adalah 212 derajat, kemudian titik bekunya ada di angka 32 derajat. Nah, skala suhunya menjadi 180. Di sini. Untuk termometer Reaumur, titik didihnya adalah 80 derajat dan titik bekunya adalah 0 derajat, sehingga skala suhunya adalah 80. Nah, untuk termometer Kelvin, titik didihnya adalah 373, kemudian titik bekunya adalah 273, sehingga skala suhunya diketahui 100. Nah,
kita dapatkan perbandingan skala suhu dari 4 termometer tadi, skala Celcius dibanding skala Fahrenheit dibanding skala Reaumur dibanding skala Kelvin adalah 100 banding 180 banding 80 banding 100, sehingga diperkecil menjadi 5 banding 9 banding 4 banding 5 lagi. Itu adalah angka-angka yang biasanya kita gunakan untuk menghitung konversi suhu. Nah, rumus konversi suhu itu adalah seperti ini. Misalnya, ini dari Celcius. Ini dari, yang di sini itu adalah dari itu yang ke bawah ya. Nah, yang ke samping adalah ke. Misalnya kita ingin menghitung konversi suhu dari Celcius ke Reaumur. Berarti kita bisa menggunakan dari Celcius ke Reaumur, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Sebaliknya, bila kita ingin menghitung suhu dari Reaumur ke Celcius, berarti Reaumur ke Celcius kita bisa menggunakan rumus yang ini. Begitu pula untuk konversi suhu di termometer-termometer yang lain, seperti Fahrenheit. Kita ingin mencari Fahrenheit ke Kelvin, itu mana ya rumusnya? Kita cari dari Fahrenheit ke Kelvin, berarti kita pakai rumus yang ini. 5/9 dalam kurung F dikurangi 32 ditambah 273. Seperti itu cara membaca tabel konversi suhu. Nah, kita bisa coba hitung di soal yang ada di sini. Kita hitung di nomor 1. 27 derajat Celcius dirubah menjadi titik-titik Kelvin. Nah, seharusnya Kelvin ini tidak pakai derajat ya, jadi hanya K saja, ini dicoret. 27 derajat Celcius. Kita ketahui berarti ini dari Celcius ke Kelvin, dari Celcius ke Kelvin. Celcius ke Kelvin, berarti rumusnya ini. K sama dengan C ditambah 273. K, ini yang A ya, ini A. K sama dengan C adalah suhu yang diketahui dari termometer Celcius, yang diketahui adalah 27 derajat, ditambah 273. Oke, kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya ya, K sama dengan 27 ditambah 273. Nah, berarti K sama dengan ini ditambah ini sama dengan 300 Kelvin. Jadi, konversi suhu dari 27 derajat Celcius ke Kelvin didapatkan angka 300 Kelvin. Seperti itu cara membaca rumus yang ada di tabel konversi suhu. Nah, untuk nomor 2 dan 3, nomor B dan C, teman-teman bisa nih mengerjakan sendiri di rumah sebagai latihan untuk mempelajari konversi suhu. Oke, baik, terima kasih. Sekian video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.